Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baiklah dalam video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah, yaitu saat perumusan atau saat perdebatan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa saya ingin menceritakan sejarah tersebut? Karena kemarin saya tiba-tiba melihat sebuah postingan yang menyebutkan bahwa negara kita ini tidak cocok dengan ideologi Pancasila. Negara ini cocok dengan ideologi khilafah. Sebenarnya problem atau masalah ini udah lama ya, dari tahun, kalau tidak salah dari 2016, kalau tidak salah ya, pokoknya dari 2016 sudah banyak orang yang menyatakan bahwa negara kita ini tidak cocok dengan ideologi Pancasila. Nah, jadi saya ingin menceritakan sedikit saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh dari sini, alangkah baiknya kita tahu dulu siapa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama besar Indonesia yang bukan salah satu, tapi beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu ini baju yang saya pakai. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Nah, jadi beliau itu keturunan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Giri. Kalau nasabnya nih kita teruskan, mungkin bakal sampai ke Nabi Muhammad. Bukan mungkin, memang beliau adalah garis keturunannya Nabi Muhammad. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini asli orang Jawa ya, asli orang Jombang, Jawa Timur. Beliau dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tambakrejo, kecamatan Jombang. Nah, itu sedikit biografi tentang beliau, bukan biografi ya, maksudnya tempat kelahiran beliau dan nasab beliau. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih dikenal dengan sebutan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau disebut Hadratus Syekh? Karena beliau itu hafal 6 kutubus sittah atau 6 kitab besar yang ada di dunia ini. Kenapa beliau bisa hafal 6 kutubus sittah tersebut? Karena beliau itu dikenal dengan orang yang haus sekali dengan ilmu. Nah, di sini dikatakan Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal Jawa Timur. Saat itu tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hasyim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Mula-mula Kiai Hasyim Asy'ari belajar di pondok pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kadamengan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan. Itu lebih dikenal ya, maksudnya orang-orang lebih banyak mengenal beliau dengan sebutan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Hasyim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub, dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektualnya. Kiai Hasyim selama 3 tahun, Kiai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra fikih, dan tasawuf kepada Kiai Kholil. Sementara itu, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hasyim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis.
Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama terkenal di Mekah sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua di Mekah. Kiai Hasyim berguru pada Syekh Ahmad Amil Al-Attar, Syekh Sultan bin Hasyim Syed Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf, Syekh Abbas Maliki, Syekh Abdullah Al-Zawawi, Syekh Khalid Bahfadol, dan Syekh Sultan Hasyim Dagastana, Syekh Syuad bin Abdurrahman. Ini sangat banyak sekali ya, beliau berguru dengan guru yang luar biasa, dengan ulama-ulama yang sangat luar biasa di Mekah. Salah satunya ini Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfud Al-Tarmisi. Dua nama tersebut adalah guru besar di Mekah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari di masa selanjutnya. Nah, kalau tidak salah ya, saya pernah mendengar salah satu ceramahnya Gus Miftah bahwa Syekh Mahfuz Al-Tirmisi dan Syekh Khotib Minangkabawi ini adalah orang Minangkabau, yaitu orang Indonesia juga, dan beliau adalah salah satu imam besar di Mekah pada saat itu. Nah, mungkin itu aja sudah cukup beberapa tentang latar belakang pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Intinya beliau itu lebih dikenal dengan orang yang haus dengan ilmu, dan beliau juga hafal 6 kutubus sittah tersebut tadi, yaitu 6 kitab besar yang ada di dunia ini. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Kita tahu bahwa Pancasila itu pada sila pertama itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah termasuk sila yang sangat bertoleransi ya, maksudnya sangat cocok untuk di negara Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang multikultural atau negara yang memiliki banyak sekali etnis budaya, bahkan sangat banyak, sama seperti Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu pun kalau tidak salah ada beberapa peraturannya yang lebih mengedepankan toleransi, sama seperti Indonesia ini. Cuman makanya pada saat itu Kiai Haji Wahid Hasyim itu merumuskan Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan langsung dirumuskan lalu disetujui banyak orang. Banyak sekali beberapa masyarakat muslim yang tidak setuju karena mereka ingin memperjelas identitas Islamnya. Nah, jadi mereka itu kurang setuju karena kemerdekaan ini kan bisa dibilang termasuk pengaruh besarnya yang bisa memerdekakan negara ini pada saat itu adalah masyarakat muslim. Makanya itu banyak sekali yang tidak setuju kalau sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena bingung, Kiai Wahid Hasyim pun menyerahkan seluruhnya kepada Panitia 9 dan juga Bung Karno. Karena bisa dibilang tidak ingin mengambil langkah yang salah, maka beliau pun menyerahkan sepenuhnya keputusan sila pertama itu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau menilai Pancasila itu nggak sekedar menilai, oh ini ketuhanan yang Maha Esa, ini cocok sekali untuk negara Indonesia. Beliau tuh tidak langsung menyetujui tersebut, tapi beliau melakukan tirakat. Nah, tirakatnya ini yang perlu kita lihat kenapa sih Pancasila itu bisa cocok sekali. Kenapa kita ini tidak boleh mengubah ideologi negara ini menjadi khilafah, dari Pancasila menjadi khilafah, karena perumusannya saja hanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu aja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sampai melakukan tirakat, dan tirakatnya ini sangat itulah kalau mungkin kalau orang-orang sekarang melakukannya itu hebat sekali, sangat hebat tirakatnya. Di sini saya akan membacakan sesuatu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan mafsadah, sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua. Nah, setelah mengatakan itu, beliau pun menerima tanggung jawab tersebut untuk merumuskan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tersebut.
bukan merumuskan, maksudnya untuk mempertimbangkan apakah sila pertama ini cocok atau tidak. Nah, ini adalah salah satu kutipan yang diambil dari Gus Muafik, yaitu salah satu ulama yang ahli sejarah. Beliau di antara tirakat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ialah puasa 3 hari. Selama puasa tersebut, beliau mengkhatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengulanginya hingga 350.000 kali. Kemudian setelah puasa 3 hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca surah Al-Kahfi juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaca ayat terakhir dari surah Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Nah, setelah melakukan tirakat tersebut selama 3 hari, paginya Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil anaknya, yaitu Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut, dan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i, sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, perlu dihapus karena ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa itu sudah cocok sekali dengan negara kita yang memiliki banyak sekali etnis dan budaya. Tetapi sila yang rumusan tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini masih ada dan disimpan di Piagam Jakarta, dan itu kalau misalkan saya bisa lah dicek di sana kan. Jadi itu ditaruh di Piagam Jakarta, dan yang ditulis dalam ideologi yang biasanya Pandang Garuda itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Jadi apa yang bisa kita ambil dari situ bahwa orang-orang zaman dulu aja merumuskan sesuatu itu tidak dengan mereka memikirkan secara matang-matang, tidak langsung mengatakan ini tidak cocok, ini harus dihapus, ini. Jadi mereka itu saling menghormati karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh Islam yang sangat terkenal pada saat itu, atau ilmu beliau itu tinggi. Jadi beliau adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk merumuskan tersebut. Jadi bisa dibilang Insinyur Soekarno ini sangat menghormati beliau. Nah, setelah dan juga bisa dibilang di tanah Jawa tersebut bisa lepas dari penjajah itu karena berkat santri-santri dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dan santri-santri lain juga yang dari pondok pesantren lainnya yang bergabung. Jadi itu aja cerita sedikit tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat menyetujui sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kurang dan lebihnya atau ada kata-kata saya yang kurang baik atau sejarah yang saya bacakan kurang atau ada yang berbeda pendapat tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya mohon maaf. Saya hanya menceritakan sesuatu dengan apa yang pernah saya baca. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.